إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha arsyadakumullah. Pada pagi hari yang syahdu ini, di tengah gemuruh lantunan takbir, tahmid dan tahlil, diiringi dengan tasbih seluruh makhluk Allah Ta'ala, di setiap penjuru bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa ma fihinna, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, innahu kana haliman ghafura." Bahwa langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Ta'ala, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengetahui tasbih mereka. Sesungguhnya dialah Allah, Zat yang Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Tasbih yang berhias sukacita, yang terkadang tumpah kelinangan air mata bahagia. Maka kata syukur dan pujianlah yang pantas kita ucapkan dan kita dendangkan di seantero bumi ini, sebagai wujud kebahagiaan atas segala nikmat yang tak terhingga dari Zat Rabbul Alamin, Zat yang Maha Memberi. Betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, sedang Dia Allah Rabbul Alamin membalasnya dengan limpahan nikmat, rahmat serta ampunan maghfirahnya yang tanpa batas. Kita bersimbah dengan dosa, Ia menutupinya dan senantiasa menyuruh kita untuk kembali kepadanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu tsumma la tunsarun. Katakanlah, wahai manusia dan hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Zat yang Maha memberikan ampunan lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak lagi akan tertolong. Atas segala nikmat itulah seharusnya kita lebih giat untuk beribadah dan menyambut ketaatan kepadanya. Atas segala karunia itulah seharusnya kita semakin menghambakan diri kita di hadapannya. Atas segala pemberian itulah selayaknya kita berkorban untuk meraih derajat yang tinggi yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu surga Firdaus, yang menjadikan lambung-lambung orang-orang saleh terdahulu jauh dari pembaringan mereka. Mereka meninggalkan istirahat sejenak untuk beristirahat selamanya. Mereka bersabar dengan payahnya ketaatan sesaat yang akan berganti dengan nikmat ibadah tiada tara. Mereka bersabar meninggalkan kemaksiatan demi diselamatkan dari penderitaan tak berhujung, yaitu siksa neraka. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adalah lambung-lambung mereka jauh dari tempat pembaringan mereka, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan sebagian rezeki mereka yang telah diberikan. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari Raya Idul Adha yang terulang setiap tahunnya
mengingatkan kita kepada sebuah peristiwa yang sangat monumental tentang hebatnya ujian pengorbanan, ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kedudukan beliau sangatlah istimewa. Nama Ibrahim disebut puluhan kali di dalam Al-Quran, bahkan menjadi salah satu nama dalam surat di dalamnya. Dan banyak gelar yang Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Ibrahim, di antaranya dengan gelar milik keteguhan yang luar biasa, Khalilullah, kekasih Allah, bahkan Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Banyaknya gelar istimewa tersebut menjadikan beliau alaihi salam sosok teladan yang diabadikan kemuliaannya di dalam surat Al-Mumtahan ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Hadirin jamaah Idul Adha arsyadakumullah. Bahwa mungkin kota Makkah tidak akan semakmur dan seberkah hari ini jika Siti Hajar, istri Ibrahim, tidak taat dengan perintah suaminya untuk ditinggal bersama Ismail kecil di tanah yang tandus, biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Bahwa tidak akan ada syariat haji dan sa'i di dalamnya ketika ia Hajar juga tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki Allah, berjalan dari bukit Safa dan Marwah untuk mencari air. Bahwa tidak akan ada syariat menyembelih hewan kurban yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, kecuali Nabi Ibrahim, anaknya dan istrinya bersabar melaksanakan perintah Allah tersebut. Parade ketaatan, pengorbanan dan kesabaran itu yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim bersama keluarganya bukanlah tiba-tiba terwujud begitu saja. Nabi Ibrahim telah mendidik istri dan anaknya dengan akidah yang kuat, akhlak yang tinggi, dan pemahaman yang utuh tentang tauhid, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, dan bahwa proses tarbiyah yang baik ini membutuhkan waktu yang panjang. Jamaah hadirin arsyadakumullah. Sebagai seorang utusan Allah, Nabi Ibrahim sejak mudanya telah memiliki rekam jejak sebagai pejuang tauhid, konsisten dan istiqomah menentang segala bentuk kemusyrikan, dan senantiasa berdakwah di jalan Allah. Sebagai seorang pemimpin keluarga, Nabi Ibrahim memiliki kewibawaan yang tidak diragukan lagi untuk ditaati oleh anak dan istrinya. Kewibawaan beliau di hadapan keluarga dibangun di atas ketaatan kepada Allah. Beliau hadirkan potret-potret keteladanan seorang hamba Allah yang baik. Inilah sebaik-baiknya metode pendidikan, yaitu metode pendidikan melalui keteladanan. Dan yang kedua, figur seorang istri, ibu dari Nabi Ismail alaihissalam, yang penuh dengan keimanan kepada Allah Ta'ala. Pada kejadian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, berat rasanya bagi Hajar dan anaknya untuk ditinggalkan di tempat yang tidak ada tumbuhan di dalamnya, tidak ada penghuni di dalamnya. Namun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya ini, istrinya bertanya kepada suaminya, "Wahai Ibrahim, apakah Allah yang telah memerintahkanmu untuk meninggalkanku di tempat yang gersang ini?" Ibrahim alaihissalam ketika itu tidak mampu menyusun kata-kata, yang dia jawab hanya dengan anggukan kepalanya, yang menandakan bahwa benar Allah lah yang telah memerintahkan hal ini. Kemudian dari lisan seorang Hajar yang dipenuhi dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari lisan mulia beliau terucap kalimat idzan lan yudayyi'ana. Kalau benar seperti itu, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, maka tidak mungkin Allah meninggalkan dan menelantarkan kami berdua. Kemudian sosok yang ketiga, jemaah rahimakumullah, adalah Ismail alaihissalam. Ketika ia beranjak setelah perpisahan yang panjang dengan ayahnya, kemudian turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Ketika itu akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan putranya ini. Ia bertanya kepada putranya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara.
Wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi, melihat dalam mimpiku ini, aku telah menyembelihmu. Maka apa pendapatmu? Dari lisan Ismail alaihi salam keluar jawaban penuh dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Berkata Ismail, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Maka tidaklah mungkin seorang Ismail yang dikatakan ketika itu usianya sekitar hanya 7 atau 13 tahun, ia bisa menjawab dengan penuh ketenangan tanpa rasa panik maupun kekhawatiran. Kecuali sebelumnya nilai-nilai tauhid telah ditanamkan secara baik oleh ayah dan ibunya. Pasti orang tuanya telah memahamkan padanya tentang nilai-nilai tauhid, bahwa Allah Ta'ala Rabbul Alamin adalah zat yang wajib ditaati. Demikianlah mimpi yang benar bertemu dengan kemuliaan sabar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada akhirnya, momentum Hari Raya Idul Adha ini seharusnya bisa menyadarkan kita semua akan pentingnya kita kembali menengok lingkup terkecil dari bangunan besar umat Islam. Setiap muslim hendaknya memberikan perhatian yang lebih terhadap keluarga mereka. Kisah keluarga Ibrahim mengajarkan kepada kita semua tentang pentingnya kewibawaan seorang pemimpin dalam keluarga, tentang betapa indahnya ketaatan seorang istri, dan betapa berharganya kesolehan seorang anak. Ketiganya menjadi pilar yang mengokohkan bangunan keluarga Islami yang akan melahirkan dan mendidik generasi muslim yang unggul untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin. Marilah kita sempurnakan seluruh ikhtiar kita dalam mendidik generasi yang soleh dengan memanjatkan doa-doa terbaik kita. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim senantiasa mengiringi amal solehnya dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah dan berkatilah keluarga kami, anak-anak kami, limpahkanlah kepada mereka keimanan, kesolehan dan ketakwaan. Karuniakanlah kepada mereka Al-Quran masuk ke dalam dada-dada mereka, menjadi cahaya menuntun langkah-langkah mereka. Satukanlah kami di dunia dalam ketaatan kepadamu ya Rabbal Alamin, dan satukanlah kami dalam perjuangan di atas jalanmu, serta satukan kami di akhirat dalam jannahmu yang kekal abadi. Ya Allah ya Rahim, rahmatilah setiap ayah yang senantiasa berkorban demi keluarganya, menuntun istri mereka, anak-anak mereka, dan keluarga di atas jalan mereka, yang berusaha menyelamatkan mereka dari api neraka. Rahmatilah setiap ibu yang berkorban dalam merawat dan membesarkan anak-anak mereka dengan tak kenal lelah, tanpa mengenal peluh. Rahmatilah setiap wanita yang senantiasa mempertahankan keistiqomahan serta menutup aurat mereka. Rahmatilah setiap pemuda yang berusaha tumbuh di atas ketaatan kepadamu ya Rabbal Alamin. Lindungilah mereka semua dalam kebaikan. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa ayah dan ibu kami,
Jagalah mereka yang masih hidup dan rahmatilah mereka yang telah meninggal. Bantulah kami untuk senantiasa berbakti kepada mereka demi meraih rahmat dan ridhamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah agamamu memandu kehidupan hamba-hambamu di negeri ini dan seluruh negeri kaum muslimin. Jadikanlah penduduk negeri ini bahagia dan tegak istiqomah di atas agamamu ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa barik ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.